Nah, yang jadi akan menyertai. roh kita ini sebenarnya sangat bergantung dari Roh Kudus itu yang dijanjikan itu. Jadi semangat dalam arti ini, dalam arti bahwa semangat kita up and down itu oleh karena respons kita terhadap kehadiran dan ajaran dari Roh Kudus itu juga mengalami up and down. Semangat dalam hal inilah yang perlu bagi kita. Semangat untuk mempertahankan kebenaran itu dalam kondisi apapun juga. Halo Sobat Askara Channel, selamat bertemu lagi di program Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Bersama saya, Dina Puspitaningsih. Apa yang akan kita bahas hari ini? Tentunya pasti ada topik menarik yang bakalan memberkati sahabat semua. Bersama saya di studio sudah hadir tamu yang tentunya akan berbagi banyak hal terkait topik hari ini. Langsung saja kita sapa beliau. Ya, sudah ada di depan saya Bapak Pendeta Freddy Makitan. Selamat bertemu lagi Pak Freddy. Selamat bertemu lagi, Mbak Dina. Senang lihat Bapak hari ini. New style, selalu ada surprise rupanya ya kalau lihat Bapak. Tampil beda ya. Apa ini alasannya Pak? Alasannya ini pertama, temperatur Kota Batu ini yang biasanya bergerak antara kadang-kadang 13 sampai 24 paling tinggi. Iya. Ini kok paling rendah malah 26. Panas kepanasan. Topi ini untuk melindungi sedikit dari sinar ultraviolet. Oke. Ternyata di studio sebenarnya tidak perlu ya. Iya. Tapi sudah kadung pakai gini dengan new style ya, tampil beda, teruskan aja. Yang penting tidak dilarang kan? Betul. Okay. Sebebas-bebasnya dan yang penting Bapak nyaman. Oh, nyaman sekali. Dan asik kok Pak. Ya, asik apalagi studio yang dingin AC ya. Oke. Keren. Enak sekali ya. Iya. Kelihatan lebih semangat dan seperti topik pembahasan kita hari ini berkaitan dengan semangat. Semangat, iya. Semangat rasanya dibutuhkan dalam banyak hal ya Pak ya. Dalam pekerjaan tentu juga butuh yang namanya semangat. Kadang-kadang kita dikasih motivasi, dikasih dorongan, dikasih spirit. Ayo keep on fire, lanjutkan tugasmu. Ketika kita berjuang untuk sembuh pun butuh yang namanya semangat. Iya, pasti dalam banyak hal. Dan kali ini kita akan membahas tentang semangat spiritual. Semangat spiritual. Iya, semangat dalam melayani atau apapun. Nah, Pak Freddy, sejauh mana semangat dalam hal spiritual, dalam kerohanian kita dibutuhkan oleh setiap kita orang-orang percaya? Sejauh mana ya? Iya. Kira-kira sejauh 1 kilometer, 10 kilometer. Nah. Atau 1000 kilometer dari Jakarta sampai Banyuwangi. Itulah. Iya, jadi semangat ya. Ini menarik kata spirit misalnya dalam bahasa Inggris itu mempunyai arti selain sebagai semangat juga adalah roh ya. Roh atau bersifat rohaniah. Jadi spiritual. Ya memang semangat ini bukan sesuatu yang bisa, bukan benda yang konkret yang bisa kita jamah, kita pegang ya. Jadi memang dia menyatu dengan apa yang dikatakan roh itu ya. Tubuh kita ini kalau dalam istilah komputer ini kan semacam hardware ya. Hardware ini nggak ada gunanya ya. Kita punya satu perangkat komputer yang bagus ya, canggih. Tapi apa gunanya hardware itu kalau tidak ada software? Software ini adalah roh atau spirit kita, semangat ya. Dia semacam aplikasi di dalam sebuah HP misalnya. Dengan adanya aplikasi, ada software semacam itu, maka bergunalah hardware kita ya, perangkat keras tubuh kita. Jadi sejauh mana itu dibutuhkan? Ya sejauh kehidupan ini berjalan. Kalau mau dijawab singkat. Jadi kalau satu saat kalau merasa tidak butuh, itu sama saja bahwa kita ingin mengakhiri hidup ini. Jadi tidak mungkin hidup itu berjalan tanpa semangat. Tidak mungkin ya. Kalau orang yang sudah parah sakitnya, sudah tidak ada harapan hidup lagi secara medis barangkali, toh yang bisa membawa dia ini adalah semangat itu masih ada. Artinya roh itu masih ada.
begitu roh itu meninggalkan tubuh ini, artinya semangat juga hilang sekejap pada saat itu. Maka tidak ada hidup lagi sebenarnya. Jadi sejauh mana? Ya, sepanjang hidup ini berjalan. Jadi tidak ada batas-batas, kecuali yang terjadi, biasanya yang terjadi dalam hidup itu, semangat itu mengalami up and down, ada fluktuasi akibat situasi sekitar kita yang berhasil menginfiltrasi masuk ke dalam kehidupan kita, maka dia akan mempunyai pengaruh. Kita pun ikut lemas, atau kita semakin berapi-api dan sebaliknya. Dua kemungkinan. Nanti kita akan bahas khusus tentang hal itu. Jadi bagi saya kalau mau dijawab singkat ya begitu. Ya memang semangat tidak ada batas waktu. Jadi sejauh mana, kecuali yang dipertanyakan adalah seberapa besar. Nah, mungkin boleh juga tuh presentasenya seberapa besar semangat itu, ya itu pun bisa dijawab dengan singkat, sebesar mungkin. Karena sulit bagi kita untuk ini. Tidak bisa kita katakan dalam suatu hal semangatnya harus kurang, ya. Kecuali untuk hal-hal negatif, ya memang mestinya jangan ada semangat untuk hal-hal negatif. Ya. Itu yang perlu dipangkas. Semua yang positif, semua yang berguna, semua yang sedang berjalan menuju akhir atau prestasi, ya sebuah achievement yang mau kita genggam, ya selalu membutuhkan semangat. Ya. Jadi artinya aplikasi itu digunakan terus, ya. Software itu harus berjalan terus. Harus terus ada, melekat. Begitu kita shutdown komputer sudah selesai. Ya, tak ada guna juga. Tak ada gunanya. Oke, saya menangkap di sini sejauh mana ya, sejauh hidup ini masih berjalan sampai secara filosofis ya. Akhir hayat, secara filosofis. Dan seberapa besar ya, sebesar-besarnya. Artinya semangat itu harus terus berkobar ya Pak ya, harus terus menyala. Makanya di emotiken apapun, semangat pasti disimbolkan dengan api ya, membara, terbakar dan lain sebagainya. Ini termasuk dalam hal melayani tentu saja ya Pak ya. Melayani, bekerja, ya hidup kita yang memang bekerja itu adalah melayani pada dasarnya ya. Jadi kita melayani diri tapi juga melayani orang lain dan sebagainya. Ya harus ada semangat itu. Oke. Sudah sangat jelas. Dan pertanyaan berikutnya tadi disebut juga spirit, roh. Nah, bertanya lebih dalam ini, apa sebenarnya peran Roh Kudus Pak dalam memberikan dorongan semangat itu supaya semangat kita terus berkobar dan terus membara, terus terbakar gitu ya dalam diri setiap orang percaya. Ya, jadi gini, menurut pemahaman saya ya. Jadi spirit atau roh kita memang akses yang paling utama untuk dia bisa hidup dan tetap ada, itu adalah akses kepada Roh Kudus ya, bagi kita orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus ya, pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dialah yang menjanjikan nanti roh itu akan diberikan ya, penghibur itu Yesus memakai istilah penghibur pada waktu berbicara kepada murid-muridnya ya. Jadi itu akan diberikan, dan di dalam Yohanes pasal 14 ya, itu adalah satu bagian dari Yesus banyak berbicara pada malam terakhir dalam perjamuan malam itu kepada murid-muridnya ya, sebelum tinggal beberapa jam kemudian dia akan ditangkap di Getsemani. Begitu banyak hal disampaikan oleh Yesus pada saat itu ya. Dia katakan bahwa dia akan menyediakan tempat di surga ya. Nanti dia akan datang kembali menjemput murid-muridnya atau siapa saja yang percaya untuk masuk ke sana. Tapi selama waktu itu belum tiba, dia memberikan Roh Kudus. Nah, jadi roh kita ini sebenarnya sangat bergantung dari Roh Kudus itu yang dijanjikan itu. Dan itu sudah diberikan kan? Sudah diberikan begitu Yesus mati, kemudian bangkit lagi, dia sudah mengembuskan rohnya lagi kepada kita, dan akhirnya pada satu saat setelah kebangkitan, kita dari Alkitab kita tahu bahwa roh itu mulai bekerja ya. Dan roh itu bagaimana tadi pertanyaan tadi?
apa peran Roh Kudus? Perannya dari Roh Kudus itu. Berdasarkan dan kata-kata Yesus sendiri, dia katakan bahwa Roh atau penghibur itu akan datang. Dia akan mengajarkan segala sesuatu. Nah, jadi orang-orang beriman ini kan masih hidup dalam dunia. Entah sejak kapan kapan nantinya kita akan mengakhiri hidup ini. Tapi Roh itu akan hadir, dikatakan oleh Yesus, dia akan menyertai kita. Juga dia akan diam di dalam kita. Lalu dia, kalau tidak salah itu kata-kata Yesus, dia akan mengajarkan kepada kita tentang segala sesuatu. Nah, di dalam hidup yang proses perjalanannya ini masih amat panjang ini, ada begitu banyak hal yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Mengapa orang beriman sakit kanker misalnya? Mengapa orang beriman yang begitu rohani kok malah meninggal dunia masih muda? Mengapa orang yang hidupnya jahat kok bisa sampai umur 80-90 tahun dan diberkati? Nah, termasuk hal-hal itu. Mengapa aku sakit? Padahal aku berdoa. Kenapa aku berdoa kok Tuhan tidak jawab? Padahal Tuhan janji akan jawab. Ada begitu, itu hanya beberapa hal sebagai contoh dari hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dijawab di dalam kehidupan ini. Kita mau menentukan saya mau sekolah apa, saya mau apalagi bekerja apa, saya mau menikah dengan siapa, setelah menikah apakah sebaiknya kita punya anak atau tidak. Hal-hal itu seringkali ada di dalam kehidupan dalam banyak hal, dan kita berada pada situasi di mana kita in between. Jadi kita itu di antara. Nah, dan saat itu kita membutuhkan Roh Kudus mengajar kita. Peran yang dikatakan oleh Yesus, hadirnya Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu. Jadi butuh kan kepekaan kepada Roh Kudus. Roh Kudus kan tidak bisa dipegang nih. Tidak seperti saya bisa menggandeng tangan istri saya misalnya, tapi kan tidak bisa. Berarti dibutuhkan satu kepekaan dari dalam untuk mendengarkan apa sih ajaran Roh Kudus itu. Ya, dalam segala hal loh. Sudah janjikan begitu. Jadi ini adalah intinya. Nah, kalau kita mau memperpanjang lagi, kita bisa dengar dari uraian atau nasihat atau penjelasan Rasul Paulus misalnya di dalam 1 Korintus 14 ya. 1 Korintus 12 apa 13 ya. 12 barangkali itu tentang karunia-karunia roh ya. Karunia untuk mengajar juga, karunia untuk memimpin, karunia macam-macam, berbagai macam karunia yang ada, termasuk juga menyembuhkan. Nah, itu adalah manifestasi dari Roh Kudus yang telah mengajarkan kita sesuatu. Jadi peran Roh Kudus nomor 1 yaitu ada 3 hal yang dikatakan Yesus itu secara jelas itu. Dia tinggal di dalam kamu, dalam hidup ini, dalam hati ini. Dia menyertai kita di dalam dalam sepanjang kehidupan kita, dalam segala situasi, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, dia ada semua. Dan dia tetap tinggal dalam kita, dan sambil mengajar terus. Sambil mengajar. Kadang-kadang cara Roh Kudus mengajar itu juga beda-beda, bisa melalui orang lain, apa yang orang lain katakan, apa yang kita baca, apa ya peristiwa-peristiwa, apa lalu kita terpikir, kita lihat lalu. Akal sehat kita ini dipakai oleh Tuhan untuk coba mengerti sesuatu. Renungan kita sendiri ya, saya sering ya hampir sering ya itu insomnia itu agak susah tidur ya. Tapi kalau saya susah tidur, tulisan saya jadi banyak ya. Produktif. Jadi Roh Kudus bekerja juga di dalam keadaan insomnia itu. Padahal saya mengeluh nggak bisa tidur gimana. Roh Kudus sabar aja, aku di dalam kamu, aku menyertai kamu, aku ajarin kamu ya. Saya mau catat, cuma kadang-kadang saya malas catat karena sedang tidur dong, antara mau tidur dan tidak jengkel dan sebagainya. Begitu. Ya singkatnya ya begitu. Jadi itu saya hanya mau katakan 3 hal itu berdasarkan apa yang Yesus sendiri katakan. Tinggal di dalam kamu, menyertai kamu senantiasa, dan senantiasa mengajarkan kamu. Tinggal satu hal aja. Rasa nggak kalau dia tinggal dalam kita? Rasa nggak dia menyertai kita? Dengar nggak? Roh Kudus katakan. Jadi peran Roh Kudus yang pertama adalah itu. Untuk membangkitkan semangat. Kalau tidak ada itu, semua semangat juga hilang. Iya, otomatis. Kalau kembali kepada tema ya. Iya. Jadi sebegitu besar peran Roh Kudus dalam diri kita. Dia tinggal dalam diri kita, menyertai dan mengajar. Itu pun terkait dengan semangat. Kalau kita tidak peka dengan roh itu, ya semangat pun pudar gitu ya Pak ya. Apalagi Yesus katakan tentang Roh Kudus, dia katakan penghibur ya. Jadi Roh Kudus itu adalah penghibur yang akan datang.
Jadi penghibur itu menghibur kita dalam segala sesuatu. Berarti memberi kekuatan, memberi semangat. Pastinya. Begitu sudah hilang semangat, dia menghibur kita. Bangkit lagi semangat itu. Roh Kudus yang tak kelihatan itu kadang-kadang ternyata besar kita. dampaknya. Hey Freddy, semangat, semangat. Itu juga Roh Kudus bekerja melalui dia. Jadi semangat juga ya. Iya. Seperti itulah. Ya, thank you Pak Freddy. Nah, tapi dalam prakteknya, kalau kita kembali lagi kepada semangat yang menyala-nyala, berkorbar, dan juga membara tadi, dalam prakteknya kan sebagai manusia nih, tidak selalu semangat itu terus berapi-api, terus ada dalam diri kita, up and down tadi Bapak sebut. Nah, ini gimana ini Pak? Ketika kita merasa bahwa semangat kita hilang, apa yang harus kita kerjakan? Penyebab apa yang membuat semangat itu datang dan pergi? Dan bagaimana kita bisa menjaga agar semangat itu terus ada dalam diri kita? Ya, semangat itu memang up and down. Up and down ini tidak berarti bahwa Roh Kudus itu yang memberikan semangat itu ya, sumber dari semangat itu atau kebenaran firman Allah ya, kan dia mengajarkan itu kan dia memberitahu tentang kebenaran melalui firman Allah yang kita pelajari dan kita mengerti, bukan sekadar menghafal tapi mengerti. Nah, itu tidak berarti bahwa Roh Kudus itu maju mundur ya, datang, kamu begitu saya tinggalin kamu. Lebih kepada manusianya ya, lebih daripada sikap kita atau respons kita terhadap kehadiran Roh Kudus itu. Respons kita terhadap apa yang sedang diajarkan oleh Roh Kudus. Jadi semangat dalam arti ini, dalam arti bahwa semangat kita up and down, itu oleh karena respons kita terhadap kehadiran dan ajaran dari Roh Kudus itu juga mengalami up and down. Jadi up and down-nya kita atau fluktuasi naik turun ini itu ya, seperti frekuensi yang naik turun itu seperti itu kan banyak. Bisa ada ditanya sebab ya. Sebabnya ini bisa banyak ya. Jadi sebab ini bisa ada sebab dari luar dan juga sebab dari dalam diri kita sendiri. Dan sebab yang lain adalah apa yang ada di kepala kita ya. Pengetahuan, pengertian itu masih sangat kurang ya. Karena sangat kurang dia juga tidak bisa menilai kehidupan itu atau mencoba mencermati, mengamati dan menyimpulkan kehidupan itu bagaimana. Jadi kekurangan-kekurangan semacam ini bisa mempengaruhi kita. Yang dari luar itu kan banyak ya. Yang dari luar itu bisa saja orang misalnya memaki-maki kita, orang misalnya tiba-tiba sengaja atau tidak sengaja membuat kita jatuh ya. Atau orang yang bermaksud jahat kepada kita dan sebenarnya itu datang dari luar. Juga ada angin tofan yang membuat rumah kita atapnya terbang ya. Apalagi ada anak kecil terlalu ribut di depan sehingga kita mau baca kehilangan konsentrasi. Kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan ya. Begitu banyak karena itu ya, disadari atau tidak sadari. Kalau itu mengalami akumulasi yang terlalu banyak akan membuat kita hilang semangat dalam satu hal, misalnya dalam satu hal tertentu. Ya tanda-tandanya itu misalnya banyak komplain ya. Komplain itu adalah tanda bahwa semangat saya hilang. Sudah mulai lemah, sudah mulai pudar. Hati-hati. Ya. Dan tanda itu makin lama makin jelas. Misalnya mulai marah. Wah, marah itu bukan tanda bersemangat, mungkin tanda bahwa semangatnya yang baik itu sedang meredup ya, sedang hilang, sehingga dia tidak tidak sanggup lagi untuk memanage dirinya, memimpin dirinya sendiri, sehingga dia terbawa oleh emosi-emosi yang negatif semacam itu. Jadi itu datang dari luar. Dari dalam diri kita, nah ini yang paling harus kita perhatikan ya. Dari dalam diri kita sendiri, ketidakpuasan akan diri kita sendiri. Apakah itu hasil kerja kita, prestasi kita, atau karunia-karunia yang ada pada kita masih dianggap sebagai terlalu kecil, kok nggak sama dengan dia ya? Kok dia bisa menjadi pengkhotbah terkenal? Saya nih Freddy sudah berapa puluh tahun ini kok gini-gini aja ya? Dan macam-macam hal dia menunjukkan bahwa kita tidak mampu atau belum mampu menerima diri sendiri ya. Rasa percaya diri juga menurun dan sebagainya, dan akibatnya adalah ya memang kita menjadi lemah di dalam semangat ya. Jadi seringkali kita tidak sadari itu bahwa melihat diri
kecil ya, tidak percaya diri, minder dan sebagainya adalah hal yang menjadi penyebab di dalam diri kita sendiri mengapa semangat kita pun hilang. Terlalu banyak informasi dari luar ya, misalnya apalagi saya ini orang tua ini seringkali banyak tulisan di WA itu yang seakan-akan lansia ini ya disebut lansia lanjut usia, seakan ini adalah orang-orang yang sudah nggak ada gunanya lagi lah. Artinya manfaatnya semakin kurang di bumi ini. Dan kadang-kadang itu respons kita terhadap hal itu membuat kita kacau sendiri dalam pikiran kita, dalam diri kita, sehingga semangat itu hilang. Ya, kadang-kadang kita melihat tubuh sendiri ya sudah keriput, baru lihat begitu aja sudah mulai semangat sudah mulai hilang. Jadi itu ada proses itu terjadi, proses pelemahan semangat itu terjadi dalam diri kita sendiri. Karena bagaimana kita merespons diri kita sendiri, ya. Begitu selalu melihat, aduh berapa lama lagi kalau melihat ada teman meninggal dunia, baru umur 60, waduh saya kapan ya? Loh, jadi banyak hal dari luar, banyak dari dalam diri kita sendiri. Tadi saya katakan salah satu adalah pikiran kita. Pikiran kita juga adalah, pikiran ini karena sumber dari bagaimana kita menciptakan sesuatu ya. Jadi mata kita melihat, telinga kita mendengar, pokoknya semua sensor kita ya, indera kita menangkap sesuatu, dia memberikan stimulans dari luar, lalu kita olah di sini, pikiran ini mengolah. Nah, pikiran ini mengolah dengan cara memberikan interpretasi lebih dahulu, lalu dia mengikuti satu persepsi tertentu, dia punya persepsi tertentu dari satu perspektif tertentu, lalu dia menyimpulkan dan muncul aksi ya. Dari dia menyimpulkan itu ternyata itu salah ya. Jadi dia bisa bersemangat padahal kesimpulannya salah, tapi dia bisa hilang semangat padahal kesimpulannya benar sebenarnya. Jadi itu tergantung kemampuan intelektual seseorang atau kecerdasan seseorang untuk mengolah semua stimulans yang datang dari luar dan menyimpulkannya bagi diri sendiri. Karena setiap kesimpulan dia itu akan mempengaruhi dia untuk bertindak atau berkata-kata tentang sesuatu atau menulis tentang sesuatu. Jadi kalau stimulansnya itu sebetulnya apa adanya, tapi dia menginterpretasi dan menyimpulkan, menganalisis, menyimpulkan secara salah, lalu dia ambil itu sebagai suatu kebenaran. Nah, syukur kalau itu kebenaran memang yang benar, sesungguhnya. Ya? Kalau kebenaran yang tidak begitu benar, ini akan mempengaruhi dia. Semangat akan hilang. Nah, jadi jadi ada 3 sumber itu. Dari yang ada sehari-hari kita sadar atau tidak sadar. Itu ada terjadi. Nah, kalau itu dikatakan penyebab, ya itu. Yang tadi satu lagi apa? Bagaimana kita bisa memelihara supaya semangat itu terus menyala, terus ada, dan kita tidak patah semangat di tengah jalan. Kita untuk memelihara kan berarti kita harus pertama-tama menemukan dulu sebabnya apa. Jadi tadi ada sebab dari 3 sumber yang saya katakan tadi. Kita harus tahu, kita harus menemukan itu sebabnya. Persoalan kita ini sebenarnya ya, manusia punya kecenderungan selalu mau melihat yang dari luar, itulah penyebab utama. Itu concernnya ke situ, tidak ke sini. Salah dia. Jadi kalau saya melakukan ini salah, ini yang salah ayah saya, salah didik saya. Ya, suami istri kan juga begitu, bisa saling menyalahkan. Dan ini kecenderungan ini hampir 100% ke situ dulu. Kalau ada orang katakan, bukan dia yang salah, tapi karena dia sudah terlanjur menyalahkan, maka dia akan mempertahankan itu. Dia sudah munafik hidupnya, sudah nggak benar hidupnya. Dia demi gengsi, dia mempertahankan yang salah dia, bukan saya. Nah, tapi terlalu picik bahwa seseorang tidak mau mengoreksi dirinya sendiri. Orang picik memang tidak bisa menemukan kesalahan dalam diri sendiri, apalagi menerima kebenaran dari orang lain. Ya, itu. Nah, lalu cara berpikir yang saya katakan itu tadi, kalau kita mengenal, rupanya saya punya cara berpikir yang tidak benar nih. Saya harus belajar lagi dulu, mindset dulu yang kita pernah bicara. Apalagi pikiran-pikiran yang bagaikan pikiran, saya pernah menulis begini, pikiran kita atau gagasan kita bisa mencairkan baja. Tapi yang mengalahkan maut hanya iman. Saya tulisnya begitu ya. Maksud saya itu saya mau katakan begini, jadi betapa kuatnya pikiran kita itu.
Jadi sekarang bagaimana kita menemukan bahwa ternyata cara berpikir kita itu masih kurang, masih salah, belum dapat dibetulkan karena kita kurang belajar. Tapi kan maukah kita akui itu? Kita biasanya tidak jujur. Harus ada pembelaan diri lebih dahulu, defense mechanism bekerja duluan. Bahkan kalau orang kasih tahu mengoreksi pikiran kita, kita langsung mengadakan serangan balik. Denial ya. Iya, bukan cuma denial tapi counter attack ya, lawan dia dulu ya. Walaupun nanti tidur malam baru nggak bisa tidur karena saya salah ternyata. Aduh aku salah ya. Aku salah dan sebagainya. Jadi kenali semua yang menjadi sebab. Baru bisa, sama saja kita kalau ke dokter, Mbak Lina ya. Kalau kita ke dokter umum ya dia mungkin agak di permukaan dalam arti begini ya. Ya memang namanya dokter umum, jadi dia tanya kamu sudah sakit sudah berapa lama ini, sudah pilek berapa lama, gitu-gitu ya, umumnya begitu ya. Tapi kalau kita ke dokter ahli ya, spesialis, seringkali dia mau merujuk, memberikan rujukan untuk kita adakan semacam tes lab tes di laboratorium. Karena dia ingin punya diagnosa yang benar. Tepat, dia ingin tahu di mana apa sebenarnya kondisi yang sebenarnya. Karena tidak selalu cerita sang pasien itu sama dengan yang sebenarnya. Dia juga bisa cerita begini A karena dia malu kalau mau cerita yang B ya. Ya aku nggak sakit kok, aku bagus baik-baik aja. Bisa aja karena dia malu, dia takut juga kalau disuruh rawat inap. Nah lebih baik sudah tes dulu lah, tes lab supaya dia bisa tahu keadaan yang sebenarnya dan dia berikan resep yang benar. Nah jadi cara yang pertama jujur mengenal diri sendiri. Apakah saya punya kekurangan di dalam cara berpikir saya? Apakah saya seorang yang dipenuhi oleh respons otomatis untuk menolak semua hal yang kritikan yang datang pada saya yang padahal tujuannya baik? Apakah saya punya kecenderungan yang terlalu kuat untuk selalu orang lain itu salah, negatif, dan dia menjadi orang lain itu selalu menjadi penyebab saya menjadi begitu? Kalau kita temukan itu dan mengakui dengan jujur, baru kita bisa tahu bagaimana mengatasi hal itu. Nah, ya mengatasi sebuah masalah kan mengenal dulu sebabnya. Kalau tidak masalahnya di sini dia atasi di sini. Seringkali eufemisme itu adalah satu cara kita berbicara hal yang begitu halusnya, seperti sindiran yang begitu halusnya, sehingga kita menutupi hal yang sebenarnya. Kita tutup dengan bahasa yang sangat halus dengan berbagai alasan. Ya akhirnya apa yang mau disembuhkan? Apa yang mau diperbaiki? Enggak. Ya saya nggak mau nih. Nah, orang bilang kamu kurang dari segi ini. Ya akhirnya saya tidak mau itu karena malu. Walaupun saya jujur, memang sebenarnya diam-diam saya jujur bahwa memang saya punya kekurangan itu. Saya tidak mau belajar. Kalau saya belajar, orang bilang itu kan. Nah, apa kata saya? Jadi karena ini saya mau nyentuh hal-hal yang lebih ada di dalam itu yang sering kali kita malu menceritakan. Kadang-kadang kita mulai tips duluan toh. Belum tahu apa masalahnya tips 1, 2, 3. Wah, saya sudah tahu. Coba aja pulang, belum tentu karena dia tidak menemukan hal yang sebenarnya yang merupakan penyebab, termasuk dalam hal semangat ini. Kenapa saya tidak bersemangat? Jujur katakan itu. Ya, kalau ada dikatakan semangat untuk mengasihi si dia, ya walaupun dia itu memusuhi saya tidak mau jujur bahwa saya memang tidak suka sama dia. Yang saya akan katakan adalah dia yang tidak suka sama saya. Menutupi. Iya. Jadi tidak ada itu persoalan manusia. Tidak jujur pada diri sendiri. Ya, kalau begitu ya berarti tidak jujur kepada Tuhan. Tidak berani dia berdoa. Oke, jadi intinya ketika kita ingin mempertahankan semangat itu tetap ada, semangat dalam banyak hal, lebih ke diri sendiri yang harus diperbaiki ya Pak. Faktor luar boleh. Temukan boleh hal yang ada, sebenarnya. Tapi mengakui hal yang sebenarnya supaya saya harus memperbaiki bagaimana supaya bagaimana semangat saya itu kembali ya nggak bisa saya tempel-tempel aja begitu dengan bahasa hikmat ya sebagus apa setinggi apapun ya nggak bisa kalau kita tidak mengobati hal yang sakit dalam tanda kutip ya. Oke, pertanyaan terakhir Pak Freddy. Seringkali kita melihat, tadi sempat disinggung sedikit sih ya, seharusnya kita tidak punya semangat untuk melakukan hal yang tidak benar. Tapi pada faktanya kan banyak ya, orang yang berapi-api, bersemangat,
tapi melakukan hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, bagaimana kita bisa menguji apakah semangat itu ada dalam koridor benar, ataukah itu semangat yang seharusnya kita tinggalkan? Iya, bagus ya. Jadi bagaimana kita bisa membedakan antara semangat yang didasarkan pada kebenaran ya, atau bertumbuh dari kebenaran, berkembang di dalam kebenaran, dibanding dengan semangat yang sebenarnya bertumbuh dari keadaan yang tidak benar atau pengertian yang tidak benar ya. Bagaimana kita bisa membedakan itu ya? Tadi kan kita sudah singgung sedikit tentang peranan Roh Kudus dalam mengajarkan. Yang membutuhkan dari kita adalah satu kepekaan, juga membutuhkan dari kita mengakui kekurangan kita sendiri ya, walaupun tidak diumumkan di publik ya, tetapi toh kita perlu mengakui itu. Jadi menjaga supaya semangat ini tetap ada dalam kebenaran, benar ya, berdasarkan kebenaran, dan tentu saja maksudnya adalah supaya kita tetap mempertahankan itu toh ya, jangan semangat yang tidak benar. Betul ya. Jadi memang ya, ini kalau kita melihat dalam kehidupan di dunia ini ya, kita melihat, karena saya masih ingat satu kali, saya masih remaja ya, tapi saya sudah sungguh di dalam Tuhan ya, sehingga di sini kan sudah ada pembaruan ya, cara berpikir ya, walaupun belum seperti sekarang ya, kan saya belum belajar teologi ya, belum melayani, sehingga kedewasaan itu masih minim ya, katakanlah begitu. Tapi pada saat itu saya sudah bisa membedakan sesuatu. Nah, contohnya adalah seorang teman saya bilang, kita harus membela gereja kita mati-matian ya, bila perlu kita sampai titik darah yang terakhir. Waktu itu loh begitu ya, apakah itu benar? Tapi saya bisa langsung mengatakan bukan itu, bukan seperti itu ya. Karena saat itu saya sudah mulai paham bahwa kekristenan itu bukan soal agama. Waktu itu loh, saya sudah mulai paham gitu. Karena memang banyak, saya suka membaca ya, begitu bertobat itu dia. Jadi saya kalau perhatikan orang khotbah, perhatikan sambil kritis juga ya. Ya. Jadi saya sudah masuk hal-hal yang semacam itu, sehingga kata saya waktu itu melihat atau mendengarkan, semangat semacam ini apakah benar ya? Saya mempertanyakan itu sendiri di dalam diri saya. Dan saya yakin bahwa kekristenan waktu itu kesimpulan sementara, tapi kekristenan ini bukan soal semangat seperti seorang laskar. Ya, walaupun pakai kata laskar ya. Kalau pakai kata laskar ini sudah kita bayangkan pegang senjata, tembak. Tentara, laskar ya. Kalau tidak tembak, karena saya yang mati ya. Jadi kita harus pilih, lebih baik saya yang hidup. Jadi seperti itu kekristenan. Saya tidak berpikir bahwa kekristenan melekat kepada semangat kepahlawanan secara jasmani atau kepahlawanan politik seperti bangsa Israel waktu itu di zaman Yesus. Saya tidak melihat bahwa kekristenan melekat pada satu nama organisasi, walaupun dibilang organisasi Kristen misalnya. Saya juga tidak melihat bahwa kekristenan itu ada pada sebuah nama seseorang ya. Misalnya nama saya apa yang ada di dalam kitab, saya tidak mau sebut, nanti yang namanya kebetulan tersinggung nanti ya. Jadi saya katakan namanya dalam Alkitab sudah pasti orang tahu ini Kristen ya. Kekristenan tidak melekat pada nama itu, juga tidak melekat pada sebuah keluarga yang beragama Kristen misalnya, juga tidak melekat. Tapi kekristenan adalah satu semangat, apa yang dikatakan Yesus, kebenaran, menyembah dalam kebenaran dan dalam roh. Jadi semangat semacam ini yang sebenarnya kalau itu yang memang yang sesungguhnya, maka yang akan kelihatan adalah kasih. Yang kelihatan adalah seperti kata Yesus, musuh pun kita harus kasihi ya. Dan berbuat baik terhadap orang yang jahat dan sebagainya. Jadi bukan angkat senjata untuk yang hal semacam gitu. Tapi saya tidak bicara politik. Kalau kita bicara politik dalam acara itu sudah masalah etika ya. Itu suatu yang lain. Jadi ya saya melihatnya ya begitu. Jadi lalu yang kedua ini justru yang terpenting adalah semangat kita itu dibangun dari kebenaran mana. Kadang-kadang kita sulit untuk membedakan ini benar atau tidak
kalau sumbernya dua-dua kita kagumi. Contoh, firman Tuhan katakan bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini contoh saja, salah satu contoh. Nanti orang tua katakan begini, kalau ayah saya pernah saya dinakali oleh teman ya, dia pukul saya dan saya orang yang tubuh kecil waktu masih SD. Kenapa kamu tidak balas? Jadi artinya orang tua mengajar saya harus balas, injak dia dan sebagainya. Nah, kan saya harus menghormati orang tua juga, tapi menghormati firman Tuhan juga. Ini contoh loh. Ya. Lalu bagaimana? Saya harus buat apa? Semangat saya bagaimana? Nah, ini kan kalau saya di dalam kekurangan, dalam situasi kekurangan cara berpikir, kekurangan hal-hal semacam itu, ya saya kan tidak bisa membedakan mana yang benar. Ya, walaupun sebenarnya saya bisa membenarkan, tapi saya tidak bisa mempertahankan kebenaran itu. Jadi kita memang bisa saja mengenal kebenaran bahwa semangat kita ini benar. Kita harus lihat pada firman Tuhan yang kita pahami. Maka sangat penting bahwa jangan kita melihat Alkitab itu lalu kita katakan itu firman Tuhan. Jadi pokoknya saya peluk Alkitab. Saya sudah memiliki kebenaran. Tidak. Kita harus baca, jangan hanya hafal. Yang saya hafal itu saya paham atau tidak. Karena ini Roh Kudus bekerja untuk memberikan kita pemahaman. Nah, pemahaman itu juga seringkali diuji dalam kehidupan kita. Apakah kita terpegang itu terus atau tidak? Lalu kebenaran itu, aslinya kebenaran itu sebenarnya tidak bisa menjadi palsu. Kalau yang asli tidak akan bisa menjadi palsu ya. Bisa, tetapi yang diuji sebenarnya sejauh mana kita punya komitmen untuk memegang kebenaran yang kita sudah miliki. Nah, sekarang bayangkan Mbak Lina, kalau kita tidak paham kebenaran itu, bagaimana kita mau bisa pegang kebenaran itu ya? Apa yang kita pegang? Kalau kita sudah pegang saja, sudah punya saja kebenaran yang sesungguhnya itu, yang bukan palsu itu, bagaimana apa kita punya kesediaan untuk ini? Nah, semangat dalam hal inilah yang perlu bagi kita. Semangat untuk mempertahankan kebenaran itu dalam kondisi apapun juga. Nah, melalui segala situasi itu kita akan menilai bahwa ternyata saya adalah benar dalam arti saya mempertahankan kebenaran itu. Bukan yang diuji bukan kebenaran firman Tuhan, bukan. Yang diuji adalah bagaimana saya sendiri. Saya sendiri memegang itu dalam segala situasi, dalam sakit, dalam duka, dalam segala situasi. Jadi kebenaran itu ya kalau mau dibilang kita bisa mengenal, ya sebenarnya kita hanya mengenal aslinya kalau kita tetap mempertahankan itu. Jadi bukan saja pada waktu kita ambil itu sebagai kebenaran, tapi bagaimana kita pertahankan. Ya sekali lagi bukan kebenaran itu yang diuji, melainkan komitmen kita kepada kebenaran itu yang diuji. Ini yang membawa semangat. Jadi semangat ini bertahan terus. Bagaimanapun juga, walaupun saya akhirnya punya akibat saya menjadi miskin, tapi kebenaran tidak akan saya lepaskan karena itu kekayaan. Firman Tuhan tidak akan saya lepaskan. Bahkan ada para martir, biar mati sekalipun. Saya baca satu buku yang para martir ya, martir itu karangan John Fox itu. Baca itu semua sampai di terakhir tahun 2000 ya, dari mulai zaman gereja mula-mula. Orang siap mati kok. Ya kita tahu siap mati karena apa? Nah, itu kelihatan bahwa kebenaran itu teruji. Memang kebenaran itu teruji dalam arti begini, kita tetap membawa itu, semangat kitanya yang teruji. Ya, seperti Abraham. Dia percaya, oke. Apa yang diuji? Percayanya itu yang diuji. Lah kalau kamu memang pegang janji Tuhan bahwa keturunanmu akan seperti pasir di pantai laut dan bintang di langit, percaya itu enggak. Kok anak satu-satunya diambil lagi? Percayanya inilah yang diuji. Itulah semangat roh yang diuji. Kalau begitu coba. Allah sendiri yang tes. Dan dia lulus dalam testing ilahi. Nah, semangat ini harus selalu kita lulus dalam semua testing ilahi. Jadi jangan persalahkan orang lain, tetapi bawa diri untuk diuji. Ya, gitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan kebenaran ini harus dipertahankan menurut saya. Thank you Pak Freddy.
semangat itu harus dipertahankan meskipun melewati ujian testing apapun, ilahi tadi ya. Kita harus tetap sanggup karena kita punya Roh Kudus yang menyertai, ada dalam kita dan mengajar kita banyak hal. Terima kasih banyak Pak Freddy. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Iya, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Kesempatan yang berikut. Oke. Ya. Baik Sobat Askara Channel, tetap semangat buat Anda semua dan kiranya perbincangan kami hari ini boleh memberkati Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.